Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa Fakultas Semen Jakarta 3 izin datang untuk memberikan penyuluhan kepada kakaknya yang ketika sudah hamil. Itu kita akan memberikan penyuluhan untuk kebutuhan gizi pada ibu hamilnya. Khususnya dari Akademi Fakultas Sejarah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dikira Sukani. Saya merupakan Desi. Saya Matangani Putri. Saya Raffi Belaka. Saya Santin Putri Bapak. Izin bertanya Kak, sebenarnya Kakak tahu nggak sih kebutuhan ibu hamil itu? Tahu, tapi saya nggak tahu sekali yang jadi kebutuhan gizi ibu hamil itu jumlah dan jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu selama masa kandungan untuk perkembangan untuk membantu pertumbuhan janin, terus menjaga kesehatan ibu serta mempersiapkan tubuh ibu untuk persalinan yang menyusui pasien. Jadi kebutuhan ini tuh meningkat karena tubuh ibu harus memenuhi kebutuhan ibu kayak kakaknya sama bayinya gitu. Terus di sini tuh ada trimester pertama yang habis di trimester pertama itu fokus utama itu pembentukan organ-organ janin. Nah di peningkatan ini tuh belum terlalu besar artinya kan kalau di tapi sangat penting untuk kita. Terus jenis yang ini itu ada asam folat. Asam folat ini bisa mencegah juga dari tadi itu juga bisa mengurangi ada protein. Jadi protein itu untuk pertumbuhan janin baru. Terus ada zat besi untuk mencegah anemia dini. Tapi kan kalau ibu hamil itu sering anemia gitu ya kayak. Terus itu tuh harus banyak zat besi. Terus ada kalsium dan vitamin D. Itu kalsium dan vitamin D itu untuk pembentukan tulang janin. Nah, terus di trimester kedua itu fokus utamanya itu pertumbuhan dan perkembangan janin yang besar. Jadi nutrisinya itu ada pastinya ada protein dan gizi. Jadi protein dan zat besi itu untuk pertumbuhan janin dan perkembangan. Terus ada kalsium dan fosfor. Itu tuh buat pembentukan tulang dan gizi janin gizi bayi gitu. Terus ada serat itu juga bisa mencegah sembelit akibat hormon kehamilan. Terus ada omega 3 DHA. Omega 3 DHA ini untuk perkembangan otak dan mata janin kan. Terus di sini juga ada trimester ketiga. Jadi trimester ketiga itu pasti udah pasti pemakaran benar-benar atau persiapan persalinan di sini ya kayak. Terus di sini tuh ada nutrisi pentingnya. Nutrisi ini itu ada energi tinggi untuk mendukung tambahan zat janin. Terus ada zat besi juga. Terus di sini untuk mencegah anemia saat persalinan. Terus juga ada protein. Satu ini untuk pembentukan sel dan jaringan janin. Terus ada vitamin C. Vitamin C itu untuk membantu penyerapan zat besi. Serta juga ada air. Air ini juga bisa membantu menghindari dehidrasi dan bantu sistem metabolisme. Sebenarnya kakak tahu nggak sih? Berdasarkan Kementerian Kesehatan atau angka 2019, ibu hamil itu perlu tambahan energi dan gizi seperti yang pertama pada trimester 1 sekitar 180 kalori, yaitu sekitar kurang lebih itu 61 gram ya Kak, asam folatnya, zat besinya sama vitaminnya. Lalu pada PM2 itu sekitar 300 kalori dengan beratnya sekitar kurang lebih 70 gram Kak, kalsium sama proteinnya. Lalu yang pada PM3 sekitar 460 kalori dengan berat sekitar 80 gram, itu omega 3, serat dan zat besinya. Selanjutnya yaitu untuk menulis ibu hamil. Nah, yang pertama kan tadi udah dijelasin dari ini untuk apa. Nah, mau jelasin sedikit apa aja sih yang bisa diperoleh dari zat besi tersebut. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Yang pasti kakak pasti kan seringnya makan nasi. Nah, kalau bosan bisa diganti singkong atau kentang nggak harus direbus doang Kak, bisa sebagai ada apa-apa. Yang penting kakaknya sekali, yang penting karbohidrat terpenuhi. Lalu ada protein kan kakak suka telur ya, mas coba suka telur. Nah, selain telur, daripada nanti kayak misalnya udah bosan banget sama telur, kakak bisa coba ganti dengan tempe, tahu sama ikan kembung. Gak harus ikan kembung juga, tapi supaya kakak aja ikan apa. Lalu selanjutnya zat besi ini
makan itu ada ayam, hati ayam sama kacang hijau. Kalau kakak bisa, kalau ketiga dia paling suka apa kira-kira? Ayam ya? Iya nggak apa-apa ayam. Kacang hijau boleh jadiin bubur misalnya. Terus selanjutnya asam folat. Asam folat itu pokoknya dari TM1 sampai TM3 ibu hamil nggak boleh putus atau nggak boleh terlepas dari yang namanya asam folat. Asam folat bisa didapat itu selain dari pil kayak gitu kan, obat atau semacamnya, itu bisa dari alpukat juga. Alpukat apa tuh kan alpukat? Nah itu bisa buat jus. Kalau jus mungkin buat aja gitu angin apa bisa dicampur sama susu. Setelah itu daun katuk kan. Kalau kakak belum tahu, daun katuk ini biasanya dimasaknya sama sayur. Di sayur bayam kayak gitu, misalnya kayak gitu. Terus ada jeruk, kakak selain jeruk. Nah jeruk ini bisa dibuat jus atau dimakan langsung juga bisa. Selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium itu bisa didapat dari susu, tahu, sama brokoli. Pasti kakak susunya apa? Oh bayam, boleh boleh. Iya boleh 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 nggak apa-apa. Mungkin kalau susu anak, susu sapi anak itu kan bisa ada alternatif lain ya kan? Boleh jadi lain kan ada, tapi masih kalau susu itu paling kalau susu udah dari TM1 ya. Nggak apa-apa, masih ada tahu nih. Tahu kan masih suka kan nggak bisa dikreasiin jadi yang suka aja. Lalu yang terakhir yang omega 3 itu dari ikan laut. Ikan lautnya kayak sarden sama tongkol. Nah kalau kakak bilangnya di awal tadi nggak terlalu suka ikan, bisa minum itu aja, pilihnya aja itu dijual di apotek, tapi minumnya sesuai anjuran dari kakak. Wajib, iya tapi cuma alternatif aja. Kalau kakak nggak suka ikan berarti minumnya dari itu aja. Bisa kok dibeli di apotek tapi pakai anjuran dari dokter atau dari kakak, dari tanyakan dulu. Itu kan ada orang ya dari trimester 1, 2, sama 3. Untuk trimester pertama ini mungkin kayak makan porsi kecilnya dulu tapi sering. Kalau misalkan mungkin karena trimester pertama itu kebanyakan mual dan jadi makannya kecil-kecil dulu aja sedikit-sedikit dulu tapi sering. Terus juga hindari makanan yang berbau tajam kayak kalau misalkan buah gitu ya, kayak misalkan mungkin kalau makan buah jangan terlalu yang kayak durian banget kan, itu baunya terlalu tajam. Untuk contoh menunya mungkin sederhana, kayak sehari-harinya itu mungkin yang pertama kakak bisa makan roti sama susu. Untuk yang snacknya mungkin pas siangnya bisa makan buah pepaya. Dan mungkin kalau siangnya itu makan nasi, kayak nasi sayur bayam, kacang goreng kayak gitu. Yang di sayur-sayur. Terus juga buat sorenya itu kakak bisa makan biskuit sama teh manis. Untuk malamnya kakak bisa pakai bubur, kayak bikin bubur tapi nggak usah yang pedes pakai sambal banget gitu. Jadi cukup buat biar nggak terlalu benar pas makan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Kalau tadi kan rekan aku ngejelasinnya yang trimester 1. Aku bakal ngejelasin mengapa untuk trimester 2 Bapak tuh makan 3 kali utama, kayak makan berat 3 kali, terus sama 2 kali cemilan sehat. Nah di trimester kedua ini kakak tuh harus perbanyak sumber protein dan kalsium. Contoh makanannya apa aja? Pagi, kalau pagi kakak bisa nasi, telur dadar, dan sayur sop. Nah kalau snacknya kakak bisa pakai pisang sama air putih. Nah kalau di siangnya kakak bisa nasi, tahu, atau ikan. Dan kakak dari tahu nggak terlalu suka ikan kan? Jadi kakak bisa skip aja pakai tumis kambing. Nah kalau sorenya kakak itu bisa pakai susu hangat ditambah roti. Kalau malamnya kakak bisa nasi, ayam rebus, dan bayam. Nah selanjutnya kan ada trimester 3. Kakak kan baru trimester 3 awal ya, kakak tuh makannya sedikit tapi sering. Kalau di trimester 3 itu kakak harus perbanyak serat untuk mencegah sendurit. Contoh makanannya, pagi kakak bisa pakai oatmeal ditambah buah pisang. Terus snacknya kakak bisa pakai apel rebus. Nah
yogurt atau jus tanpa gula. Nah kalau malam, kakak bisa pakai bubur jagung atau tahu gumbi. Kakak makan udah sering sekian ya, jadi harus dikurangi ya kayak makan makanan yang pedas. Wah pokoknya makan makanan yang pedas yang bisa membahayakan jadi apa, cobain apa gitu. Kalau bisa makan makanan yang berzat besi atau protein yang sudah tadi kita jelaskan. Terus isi piring tuh kan dulu udah tahu isi piring kita kayak itu makanan Selanjutnya itu ada di bagian screening ya kak. Bagian screening nutrisi dan promosi kesehatan sendiri saya izin tanya kepada kakak. Kakaknya rutin nggak ya melaksanakan pemeriksaan antena bagus? Ada bukunya nggak? Izin lihat dulu ya kak. Nah di sini kayak biasanya aja sih, kayak biasanya pemeriksaan antena kanker itu screening itu pasti diceknya ukur tinggi badan, ya kan ya, berat badan, terus habis itu ukuran hilal, lingkar lengan atas, terus kayak kadar HB gitu, hemoglobin gitu. Nah di sini kalau dilihat dari datanya, apa HB-nya agak kurang ya, kayak 11,5, yang normalnya itu kan 12 sampai 14 ya kak. Jadi mungkin bisa di screening untuk minum tablet tambah darah ya kak, karena kalau misalnya HB-nya masih 11,5 gitu ya, berketerusan takutnya berpengaruh gitu untuk perkembangan janinnya nanti. Karena kakaknya pernah nggak sih ngerasa bangun tidur terus habis itu langsung berdiri tuh rasa kunang-kunang gitu? Pernah ya? Nah itu tuh karena kadar hemoglobin kakak rendah, jadi pas kakak bangun itu rasanya kunang-kunang dan rasanya tuh pasti gak nyaman gitu kan lanjutin aktivitas lainnya, terus bangun jadi berat, gampang bermalas-malasan. Nah itu untuk beraktivitas tuh jadi kurang gitu energinya, itu karena kadar hemoglobin kakak itu kurang gitu, nggak mencukupi. Lalu selanjutnya itu kakaknya juga bisa dipantau gitu ya, ada risiko kurang gizinya, tapi kakaknya so far dari yang udah kakaknya makan gitu, kakaknya merasa kurang gitu nggak sih dari apa yang kakaknya makan? Apa cukup terpenuhi? kadang tuh kayak malu nggak sih sama kayak sakit badannya, malu sama Sebenarnya kalau misalnya dari kurangnya darah itu mempengaruhi bagaimana kakaknya melaksanakan aktivitas ya. Jadi mungkin kakaknya jadi kekurangan energi gitu, tenaga gitu untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Itu yang mungkin yang bikin kakaknya merasa udah energinya kurang, melaksanakan aktivitas dipaksa gitu ya. Jadi mungkin ada efek samping kakaknya jadi pegal-pegal, atau emang itu juga bisa dari faktor kakaknya kekurangan istirahat. Untuk istirahat sendiri kakaknya cukup nggak? Untuk kegiatan sehari-hari biasanya apa sih? kalau olahraga ya paling jalan-jalan sekitar pagi. Oh, makanya bisa jalan pagi ya? Bagus berarti ya, karena emang ibu hamil yang di kan ketiga ini, karena emang udah masuk ke dekat-dekat ke persalinan ya gitu ya. Itu emang dianjurkan untuk banyak gerak, karena agar nanti proses pengeluaran janinnya itu dari satu kalinya juga nggak sulit gitu. Jadi banyak yang gerak itu bagus kan untuk melaksanain perkembangan bayinya. Lalu selanjutnya kalau istirahat kakaknya itu untuk kadar minum air kakaknya kemarinnya biasanya berapa ya? Batas ya kadang ada 5 Kakaknya suka minum kadar kakaknya suka minum minuman yang biasa gitu nggak sih? ya. Nah itu kurang bagus kak, karena itu bisa, karena minuman yang biasa itu mengandung tingginya glukosa, itu glukosanya tinggi, jadi kurang bagus untuk bayinya nanti. Jadi lebih baik minum yang air mineral aja, tapi juga itu seperti yang tadi itu disebutin ya kak, susu hamil itu bagus. Kalau emang kurang suka susu hamil itu bisa diganti pakai susu yang lain, susu kedelai ataupun kalau kayak suka susu hamil ataupun itu bisa gitu digantikan. Iya banyak usaha yang harus lain yang bisa dilakukan. Lalu untuk rutin periksa kehamilan itu biasanya dilakukan di mana kak? Di puskesmas. Oh di tempat ya? Itu rutinnya berapa kali ya? Sebulan sekali. Oh 1 bulan sekali. Karena emang minimalnya dari Kemenkes itu 6 kali ya dalam masa kehamilan. Itu udah ya.
mungkin saya bisa menjelaskan sedikit itu isi piringku ya kak yang untuk ibu hamil. Itu isi piring itu bisa satu piring itu bisa setengah piring itu 50% itu sayur dan buahnya gitu kayak untuk vitamin, serat dan membantu pencernaan misalkan kak. Terus seperempat piringnya itu makanan pokok kayak nasi, kentang yang tadi dijelasin juga, jagung ubi gitu kan ya. Terus seperempat piringnya itu kayak lauk pauknya kayak ayam, ikan, tahu, tempe, telur, sumber proteinnya gitu kak. Dan itu juga jangan lupa minum air sama yang tadi dijelasin sama teman saya juga kan. Jangan terlalu banyak makan minuman yang manis-manis karena itu nggak baik ya kak. Terus isi piringku untuk trimester 1 itu kayak itu juga kan tadi sudah dijelaskan juga kan untuk bantu pembentukan otak dan organ janin. Tuh. Masalahnya kan biasanya kan bunga waktu muntah kan ya kayak ya. Contoh isi piringnya itu bisa pakai nasi, terus sama telur rebus juga, sama tahu. Lalu juga bisa sama bayam, bawang paya atau pisang. Nah, tipsnya itu bisa makan sedikit atau sering kak. Tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya juga kan. Minum jahe atau minum air putih yang banyak gitu kan. Nah kan kalau misalnya trimester 2 itu janin itu tumbuh semakin besar ya kak ya. Jadi itu butuh banyak zat besi sama protein, kalsium juga. Masalahnya itu biasanya untuk itu mudah lelah kayaknya kayak bisa makan nasi atau kentang, ikan atau ayam, terus brokoli atau wortel, buah jambu dan semangka. Kalau misalnya itu minumannya boleh susu hamil yang sudah dijelaskan juga atau yogurt. Terus juga jangan lupa makan buah setiap harinya gitu kak. Terus untuk trimester 3-nya itu kan jadi makin besar ya kak ya. Itu untuk siap berkelamin juga seperti yang udah dijelaskan. Lalu masalah umumnya itu biasanya cukup kenyang ya kak ya, sama sembelit. Terus bisa contoh isi piringnya itu bisa nasi merah atau bubur jagung, terus ikan kukus atau tempe atau ayam gitu kan, sayur bening, sayur labu atau kacang panjang gitu kak. Tipsnya itu juga makan sedikit tapi sering 5 sampai 6 kali sehari kak. Ya mungkin saya ini saya jelaskan untuk isi piringku. Jadi isi piringku yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu langsung untuk makanan ibu hamil, ibu hamil, ibu lupa, kehamilan itu sudah dari Kemenkesnya ya isi piringku itu. Jadi kalau bisa yang tadi saya kakak suka sebelah nih kurang-kurangin kak ASEAN boleh silakan ya. Bisa kalau itu kan ada larangan minum es ya. Satu emang itu nggak boleh atau emang boleh tapi jangan banyak gitu. Sebenarnya kalau untuk es batu sendiri itu kan berasal dari air putih biasa ya kak. Cuman mungkin karena dia adanya pembekuan gitu di pembekuan itu kurang baik. Kurang baiknya karena bukan karena apa dari mana es batu itu berasal gitu. Bukan karena dari air mineralnya, tapi dari yang dinginnya itu masuk ke dalam lambungnya itu mungkin nanti bisa berpengaruh di proses pencernaannya gitu. Jadi nggak dianjurkan untuk menerus sering gitu. Itu kayak Mungkin aku juga baik minum es kalau banyak-banyak kita kan punya batuk pilek ya. Nah sebenarnya kuncinya janin sehat itu dari kakak sendiri punya. Kalau kakak misal tidak tuh kurang mengurangi es ya, itu mungkin biar bisa nanti batuk pilek. Kalau kakak sehat jadi sehat ya. Simpelnya sih gitu aja. Pokoknya kakaknya bahagia, terus makanya makan yang bagus kayak gitu ya. Yang tadi teman aku jelasin kurang-kurangin yang kita ikut makan buah aja, mungkin dengan yang manis-manis tuh kayak snack bagus aja kayak apel, jeruk tadi ada kalau pengen yang terus sekarang sayur bisa diisi digoreng dikritik gitu ya bisa. Tinggal tambahin tepung goreng daging, tempe. Kak izin mau nanya juga nih, untuk dari pola hidup yang udah kakak lakukan gitu ya, udah kakak jalani sejak lulus semester 3 ini, ada nggak sih di semester berapa gitu di usia kehamilan berapa yang kakak rasanya tuh gak enak banget, makan apa aja gak enak gitu? Kalau ini paling nggak ada ya, tapi kalau kebutuhan itu sih nggak suka kadang tuh orang terus ya sering enak gitu kan. Kalau untuk makanan kakaknya suka yang berjenis apa nih?
kayak misalnya makan manis, pedas atau asin gurih. Soalnya pedas ya. Pedas ya? Susah saya. Iya, wajar ya. Perempuan lah istilahnya pedes gitu, apalagi kalau misalnya lagi emosional gitu kan, lagi rasanya emang moodnya nggak stabil gitu, pasti kalau biasanya kalau nggak pedes manis. Cuman untuk pedes itu bisa mungkin nggak apa-apa kan sebenarnya untuk makan makanan pedes. Cuman dibatasin aja, dibatasin kayak perharinya itu harus ada yang dinetralin, pakai makanan yang emang netral gitu, nggak pedas nggak asin, emang itu untuk jadi bahan ini aja sih, kompaknya kakaknya aja gitu. Serat-serat kompak itu juga diungkapin gitu. Makanya untuk di semester 3 ini ada ngerasa ini nggak sih kayak mual-mual gitu atau nggak ada? Biasanya kalau itu sih belum ada ya. Dari awal makanan ya. Dari awal pasti itu doang sih. Kalau itu tuh emang dari sebelum hamil masih kan? Iya. Oh, dari sebelum hamil, jadi hamil juga jadi gastric gitu ya, gastric itu nggak enak gitu ya. Pernah dicoba kan? Pernah dicoba itu pakai sesuatu yang apa ya namanya? Ya, baik. Ambil tapi lagi. Untuk ngidam sendiri, misalnya setelah ngidam itu nggak? Ngidam sih nggak tahu ngidam atau kepengenan saya ya. Iya. Ada sih ngidam yang ngidam kayak mangga asem gitu. Oh, nggak asin. Selain nggak asin tuh, ini dia asin. Iya. Nggak ada. Biasanya kan kalau ngidam tuh nggak selalu dari istrinya ya, biasanya ke suaminya juga. Kalau untuk suaminya, Kalau soalnya paling sama ada doang. berarti ngidamnya lebih ke yang asin ya. Paling kalau enak ke suami ya enak. Oh, karena Itu ngaruh nggak? harus itu dari mungkin dari iya dari hormonnya, dari perubahan fisiologisnya itu berdampak juga, ada aja kaitannya gitu ke suami. Dari Apa sih itu wajar kak? emosional banget. Mungkin apa kalau anak yang gitu mungkin bisa diskusin aja sama suaminya ya. Mau gimana biar caranya gitu biar gak enak. Nanti kenapa? Orang gak suka bau makanan. Oh, jadi kayak jadi sensitif gitu ya. Kadang gak suka makan apa gitu. Kalau apa kalau memang gak suka jadi dari dulu. Iya. Kayak mungkin ada yang mau ditanya lagi kak? Udah. Jangan banyak pikiran. Iya, harusnya jadi baik. Itu perlu banget kak untuk perubahan bayi, karena kalau kakaknya banyak pikiran, kakaknya stres, itu bayi yang di kandungan udah stres. Kayak misalnya kakaknya nih lagi ada masalah gitu ya, masalah emang kakaknya lagi mikir keras gitu. Nah itu bayi yang di dalam tuh dia tahu kalau misalnya ibunya tuh lagi merasa sedih atau apapun itu bayi kerasa. Iya kerasa. Misalnya kakaknya lagi USG gitu ya, tapi dalam keadaan kakaknya sedih atau emang kakaknya lagi marah atau apapun itu bayinya bisa bener, bisa ngumpet di dalam kandungan gitu. Jadi kayak di saat di USG itu dia kalau kelihatan, karena dia tahu kayak keadaan ibunya tuh lagi nggak baik-baik aja, jadi dia bersembunyi gitu di dalam kandungan. Kalau ada yang pikirin gimana aja. Iya mungkin bisa lebih terbuka Atau gitu. kebidanya juga bisa. Iya, Pak. boleh. Apa yang saya Maksudnya, kakak kalau misalnya periksa ke bidan atau bidan tuh bidan, kalau ke bidan kan biasanya kan ditanya ya apa yang dirasain itu nggak sih? paling mau pengobatan sih saya nggak suka. Oh, berarti lebih ke bidannya ke fisiknya, ke jadinya ya, berarti kurang perhatian gitu ya ke ibunya gitu. Kalau kakaknya sendiri dari udah jauh ini gitu ya, sampai semester 3 awal gitu, kakaknya ngerasa nggak sih kayak ada gelisah gitu, mungkin karena faktor perubahan fisik yang terjadi gitu? Kalau bisa aja sekali buat makan aja ya. Kayak kadang kesel, kadang kayak bisa lah cewek Iya. gitu kan. Kadang harus sendiri, kadang enggak. Mungkin coba bisa saling lihat ke suami kakak aja. Keluarga. Kenapa nangis juga gitu. Jadi jangan sendiri. Ya mungkin bisa dikasih pengertian juga ke suaminya, untuk kan ibu hamil gitu ya, lebih sensitif, jadi mungkin bisa lebih dimengerti aja, lebih banyak ngalah gitu biasanya kalau misalnya suaminya.
Mungkin Jadi kan sebelum itu kita boleh isi kuesioner. dia boleh silakan isi kuesioner dulu Kak. Makanya Kak. Udah. Makasih. Terima kasih Kak. Makasih ya Kak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jadi terima kasih. Iya, mungkin apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat gitu untuk kakaknya. Bisa dijaga lagi kalau gitu. Kesehatan. Nah, ya.